Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyun Windari SPD. Saya CGP Angkatan 9. Saya mengajar di SD Negeri Ungaran 01 Kabupaten Semarang. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Pak Iwan? Baik sekali. Baik ya Pak ya. Ini saya mau tanya Pak. Saya dengar Pak Iwan ini ya kemarin katanya mau coaching siapa Pak? Ini kemarin. Ini kemarin yang sudah menghubungi saya. Iya. Buput minta di coaching ya. sama saya. Oh iya. Itu kira-kira permasalahannya apa ya Pak? Dengar-dengar saya itu permasalahan Buput itu tentang wali murid. Jadi gitu. Buput ingin memberikan pemahaman wali murid. Intinya itu tentang parenting. Oh, tentang parenting ya Pak. Iya. Saya kira tuh bagus sekali ya Pak. Zaman sekarang tuh kan parenting itu memang sangat penting ya Pak untuk pembelajaran yang baik untuk siswa kedepannya ya Pak Iwan ya. Iya, betul. Nah ini nanti saya minta bantuan Pak Iwan untuk bisa meng-coaching Bu Puput nanti gimana. Nah, nanti bisa dibantu nanti Pak hambatannya apa atau misalnya apa kira-kira tuh yang diperlukan apa saja nanti mungkin Pak Iwan kan dalam proses coaching itu bisa membantu Bu Puput gitu ya Pak Iwan ya. Betul Bu Win. Jadi Ya. nanti saya sebagai coach tentunya akan menggali Bu Puput dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan Bu Puput ya. Iya. Tentunya dengan sesuai alur kita yang ada ya. Tujuan utamanya seperti betul. apa, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya dan pelaksanaan penuh tanggung jawabnya seperti apa. Oh iya. Jadi nanti Bu Ya. Puput bisa memecahkan masalahnya sendiri dengan iya. kompetensi-kompetensi yang dimiliki. Oh iya, bagus Pak Iwan. Ini kira-kira mau dilaksanakannya Siang nanti Bu. oh siang nanti ya Pak. Kita janjian siang nanti. Oh iya Pak ya. Dan saya boleh ya Pak untuk gabung ya untuk Oh, sangat hadir ya boleh Pak. sekali. Ya. Terima kasih sudah Iya, mau iya, mengobservasi kami. Iya. Saya kira begitu saja Pak ya. Semoga nanti untuk coachingnya berjalan dengan baik ya Pak. Amin, Sudah amin. ya. Terima kasih ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Puput. Waalaikumsalam Pak Iwan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Tetap semangat ya. Ya, Pak Iwan. Baik Bu Puput, sesuai dengan apa yang kemarin dengan sampaikan luar biasa yaitu kemudian ada permasalahan. Jadi kita ngobrol sampai sini mudah-mudahan bermanfaat Bu Puput bisa selesaikan. Saya sebenarnya mau tanya dulu nih Bu Puput. Kira-kira pertemuan kita ini menginginkan tujuan seperti apa? Ini Pak Iwan, coaching kali ini saya itu ingin kayak menemukan solusi untuk masalah yang saya hadapi. Jadi mungkin dengan solusi itu saya bisa mengembangkan ide-ide program untuk terutama menghadapi wali murid. Dan untuk kalau anak TK itu ya Pak ya, kalau kuncinya itu ada di pengasuhan orang tua, karena kan di sekolah hanya berapa jam, kalau tidak salah sekitar 2,5-3 jam. Jadi waktunya itu lebih banyak dia ada di rumah atau di dalam pengasuhan orang tua. Saya itu ingin membangun kerjasama dengan orang tua. Jadi bagaimana anak itu bisa atau terbiasa bersih, mencegah penyakit daripada mengobati. Jadi permasalahan itu mengenai peran orang tua gitu. Iya, Peran betul. orang tua sebagai mengasuh anak di Iya. rumah. Karena waktu itu lebih banyak di rumah. Betul. Kira-kira dari permasalahan Buput ini, Buput ini ingin menyelesaikannya seperti apa? Begini Pak, masalah itu dimulai dari satu kelas saya itu ada 20 anak. 10 anak itu tidak masuk dengan masalah kesehatan, jadi sakit, dan rata-rata demam, batuk pilek, dan yang sekarang ada itu sakit itu Pak, gondongan. Nah, gondongan itu kan sebenarnya penyakit menular, tapi ada beberapa orang tua itu memaksa anaknya berangkat sekolah karena melihat anaknya bisa aktivitas seperti biasa. Nah, jadi itu kan sebagai seorang guru melihat anaknya sakit kok dipaksa sekolah sama orang tua, kan rasanya gimana ya Pak ya? Paling tidak anak itu butuh waktu istirahat, paling tidak butuh perhatian khusus. Dari permasalahan itu
kemudian bergantian dengan sakit yang sama. Dari permasalahan itu saya menemukan hambatan. Saya coba hubungi ke orang tuanya, ya itu Pak, mereka iya tapi tidak ada kelanjutan. Jadi iya Bu, akhirnya ada beberapa solusi yang saya coba lakukan kemarin. Sempat saya mengajak mereka, memberitahu mereka, godong itu penyakit menular. Jadi ketika anak sudah mulai panas, yang di pipi kanan atau kiri itu agak bengkak, sebisa mungkin tolong jaga di rumah. Saya sudah seperti itu. Cuma ada 1-2 orang sudah paham, tapi ada beberapa lagi mereka tidak melaksanakannya. Dari itu terus saya berusaha juga Pak untuk bertanya juga bagaimana kok bisa ini masih terjadi terus gitu. Ternyata ada beberapa anak juga yang mereka pengasuhannya itu dititipkan. Jadi orang tuanya bekerja, tapi otomatis kan anaknya di rumah. Di rumah itu dititipkan ke tetangga atau ke saudara. Nah, lucunya lagi, ya ini masalah baru ya Pak. Anak itu tidak berangkat sekolah, dia di rumah, tapi sore dia berangkat ngaji. Otomatis kan menularnya nggak cuma sama anak orang sekolah, temannya di sekolah, tapi teman-temannya ngaji, teman-temannya di rumah itu juga tertular. Nah, kuncinya itu di orang tua. Jadi pengendali anak di rumah itu kan sudah ada orang tua. Gitu. Ya. Jadi itu permasalahannya gitu ya. Jadi anak-anak itu banyak sekali yang sudah masuk sekolah, tapi anak-anak tersebut kan menderita tadi yang jenis seperti itu bodoh dan bodoh itu kan keluar. Nah, kemudian permasalahan apa lagi yang mungkin Bu Puput alami sehingga anak-anak itu apa ya, tadi kan Bu Puput menyampaikan kalau sekolah tidak berangkat tapi kalau ngaji berangkat. Dan itu tadi Bu Puput sudah mengidentifikasi permasalahan dari anak-anaknya yang banyak sekali yang tidak masuk sekolah. Nah, itu sumber permasalahan itu sebabnya dari mana? Karena kan Bu Puput tadi menyebutkan banyak anak-anak yang ternyata memang diberikan ke orang lain. Ya sumbernya kan juga dari orang tua itu. Jadi dari pengendali anak tadi yang sudah saya katakan tadi, orang tuanya tadi. Jadi orang tua berpegang atau berperan. Selain orang tua juga itu Pak, pengasuh yang di rumah itu juga berperan. Jadi mungkin dari pengasuh itu saya coba itu ya Pak, memberi kayak kelas parenting mungkin Pak. Jadi ke kelas parenting itu nanti itu masuknya saya ke rencana tidak lanjut saya. Jadi kayak rencana aksi saya mungkin ya Pak ya. Itu saya mengadakan kelas parenting, nanti saya akan memberikan waktu khusus untuk orang tua itu memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan, pentingnya mengajarkan kesehatan, kebersihan pada anak. Nah, Bu Puput tadi kan kalian sudah punya solusi akan mengumpulkan orang tua melalui kelas pengantin tadi. Kira-kira apa nih rencana Bu Puput akan melaksanakan kelas pengantin? Dan apakah tidak ada kendala nantinya ketika mengundang orang tua padahal orang tua itu Kelas parentingnya itu program dari sekolah itu ada dua. Yang pertama di bulan September kemarin sudah dilaksanakan. Waktu itu kita membahas tentang stunting. Jadi mungkin dengan ini masih lanjutan dengan stunting, kita akan adakan kita mengambil rapor. Otomatis orang tua datang. Dari situ saya malah bisa bertemu dengan secara khusus ya, satu anak, satu orang tua itu. Nanti dari situ saya akan memberikan pengalaman tentang mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi bagaimana anak itu dibiasakan di rumah menjadi anak yang mandiri, anak yang tahu bagaimana saya untuk bisa tetap sehat. Jadi bagaimana saya juga tidak menularkan apa yang saya berikan pada orang lain.
datang ya. Jadi untuk bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di murid-murid ya. Baik, untuk rencana Bukut itu apakah ada orang lain yang membantu aksi mandiri yang akan lakukan? Ya, saya melibatkan. Saya untuk hari ini saya konsultasi dengan bidan desa. Jadi saya konsultasi dengan bidan desa bagaimana cara mencegah penyakit, terutama kalau gondongan itu disebabkan oleh apa dan bagaimana cara mengatasinya. Nanti saya akan menjadi bidan desa dengan bertanya pada orang yang lebih ahli. Itu kan mungkin saya dapatkan pemberitahuan kepada anak. Dan ketika saya sudah mendapatkan hal seperti itu, yang pertama saya tuju anak didik saya dulu. Sebelum ke orang tua, saya ke anak didik, saya kasih pengertian bagaimana dia menjaga kebersihan dirinya sendiri. Jadi lewat kebiasaan di sekolah, selain PHBS ya Pak ya, ada tambahan yang lain. Setelah itu baru saya ke wali murid. Jadi saya tanya perkembangannya, terus baru saya bertanya perkembangan. Oke, Bu. Itu jadi Bukut melibatkan para sumber ya. Itu apakah diundang langsung atau pandangan hanya mencari tahu sehingga Bukut nanti yang menyampaikan sendiri, atau dari bidannya itu yang langsung didatangkan ke sekolah untuk menjelaskan ke orang tua murid? Ya. Yang pertama, kalau di bidan desa itu kan di sana ada kegiatan posyandu atau posbindu. Jadi nanti saya minta bidan desa, selain saya mendapatkan informasi, saya utarakan ke murid saya. Setelah itu di posbindu biar bidan desa yang memberikan pemahaman kepada wali murid. Karena kan anak-anak usia TK itu kan masih ikut posyandu. Jadi sampai umur 5 tahun beberapa itu masih ikut posyandu. Dan dari kader-kader posyandu itu mungkin bisa mereka ketok tinular ya Pak ya, ke beberapa tetangga memberitahukan caranya bagaimana mencegah, bagaimana ketika anaknya terserang gondongan atau terserang penyakit flu atau gimana, mereka caranya bagaimana. Dan juga selain itu, apa yang saya terima, apa yang saya observasi anak, bagaimana itu nanti yang akan saya sampaikan kepada orang. Jadi saya tidak mendatangkan langsung ke sekolah, tapi saya kerjasama dengan bidan desa. Oh, gitu ya, Bu ya. Terus kira-kira ini waktu terdekat untuk pengambilan rapot ini berarti kira-kira seminggu lagi ya? Ya. Untuk yang awal ini kan masih ada waktu sekitar 2 minggu Pak untuk kita persiapan. Seminggu ini saya akan ke kebetulan ini kan tanggal 3, jadi pasti nanti ada kegiatan museum. Yang pertama saya akan utarakan itu dulu ke bidan, dan kemudian mengutarakan itu ke posyandu. Setelah itu kita masih ada waktu lagi beberapa hari, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Baru nanti goalnya itu pengambilan rapor. Nah, kita lihat selama anak-anak liburan ini kira-kira anak itu bagaimana kondisinya, kesehatannya. Kan biasanya kita setiap sebulan sekali itu kan ada timbang berat badan. Maksudnya data tumbuh anak ada gitu. Baik, Bu. Jadi Bukut sudah punya solusi untuk memecahkan masalah Bukut tentang murid-muridnya yang tadi banyak sakit, kemudian untuk pelaksanaan juga sudah dengan jadwalkan pada saat rapor. Lalu untuk mengetahui progresnya itu kira-kira kita bisa ketemu lagi ya untuk mengobrol. Saya ingin tahu progres anak-anak jenengan setelah orang tuanya itu supervisi di apa itu namanya parenting, itu hasilnya seperti apa, atau bagaimana tidak anak-anak jadi sehat atau bagaimana, itu kita bisa ketemu lagi berarti. Iya, kemungkinan nanti kita lanjut coaching nanti itu Pak 3 minggu lagi, mungkin 3 sampai 4 minggu lagi nanti kita janjian lagi Pak. Karena kan saya butuh juga data tumbuh kembang anak. Kemarin kan kami baru aja melakukan, jadi paling nggak kan bulan depan gitu. Jadi memasuki kayaknya pas nih Pak, kalau hitungan saya pas bulan depan lagi pas kita bisa coaching. Baik, Bu, ya. Jadi mudah-mudahan apa yang dilakukan Bukut ini nantinya kecil dan anak-anak itu bisa sehat semua, bisa mengikuti pembelajaran Bukut dengan bahagia. Terima kasih. Dan orang tua memiliki kesadaran penuh untuk mengasuh anak-anaknya. Terima kasih Pak Iwan sudah membantu saya menemukan solusi dan menemukan
bisa dilanjut untuk kegiatan. Ya, terima kasih Pak Iwan. Selamat siang Pak Iwan. Selamat siang Bu Yuni. Ya, alhamdulillah Pak, tadi saya sudah mendampingi Pak Iwan untuk melakukan tadi kan paket coaching dengan buku pun ya Pak ya. Iya. Ya. Kalau dari pengamatan saya tadi Pak, Pak Iwan itu sudah cukup baik ya Pak, keren sekali dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang membuat buku itu bisa kayak menggali informasi sebanyak-banyaknya sehingga bisa menjelaskan sedetail-detailnya gimana permasalahannya Bu Puput, kemudian hambatan dan sampai solusi, sampai nanti pelaksanaannya gimana ke depannya itu sudah apa ya Pak, sudah sesuai dengan alur kita Pak Iwan, keren sekali. Nah, Terima kasih Bu. ya, kemudian nanti untuk coaching pada pertemuan berikutnya itu tadi gimana Pak? Pak Iwan ingin membahas apa tadi dari lanjutannya apa Pak? Jadi ini tadi kan kompetensi inti yang kita lakukan itu adalah Iya. menanyakan dan pertanyaan-pertanyaan bobot untuk mengeksplor dari coaching supaya dia bisa menemukan sendiri apa solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Tadi kan Bu Puput itu mengalami masalah bahwa menurutnya itu banyak yang sakit dan itu penyakit itu menular sehingga banyak sekali yang tidak masuk sekolah. Dan luar biasa Bu Puput ternyata bisa menggali permasalahannya dengan berkolaborasi dengan para ahli, narasumber, kemudian akan melakukan suatu kegiatan parenting yang tentu menyadarkan orang tua supaya memberikan pengasuhan anak sehingga tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti yang dialami Bu Puput. Jadi siswanya bisa sehat dan juga mengikuti pelajaran sesuai dengan harapan Bu Puput. Oh iya Pak. Ya saya sebagai supervisor di sini saya mau ucapkan terima kasih ya Pak. Semoga nanti untuk ke depannya bisa apa ya, bisa ada materi baru lagi yang bisa memperlancar pembelajarannya Bu Puput. Ketika di TK itu kan memang banyak problem ya Pak Iwan. Memang TK itu kan semuanya paling bawah sendiri itu kan memang rempong gitu, masalahnya kompleks ya. Jadi mungkin dengan bantuan Pak Iwan tadi Bu Puput bisa menemukan solusi dan lain-lain, dan ke depannya kan pasti akan ada solusi-solusi lagi ya Pak. Iya, ya, betul. yang lebih baik lagi. Permasalahan itu selalu ada, tetapi Iya, dengan betul. adanya objek ini, Iya. semua permasalahan bisa terjawab dengan Iya, sendirinya. bisa teratasi dengan baik ya Pak. Iya. Ya, ya gitu aja Pak. Pak Iwan sudah keren sekali. Kemudian ke depannya juga pasti lebih baik lagi ya Pak. Amin, ya. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama, Ya, Wiwin. ya, Terima sampai kasih jumpa di sudah diamati. coaching yang berikutnya. Amin, Ya, ya, ya. siap-siap, Wiwin. Ya, terima kasih Pak Iwan. Sama-sama, Wiwin. Tetap semangat dan sehat selalu. Semangat, dan Ya. sehat selalu.